Sebetulnya yang paling jor-joran hibah dan bansos itu waktu zaman Bayi Mahmudin atau PJ Gubernur Jawa Barat. Baik secara nilai, presentase, maupun dari jumlah penerimanya. Nah sementara KDM, di zaman KDM ini, yang bikin heboh itu justru dia menyoroti borok-borok hibah dan bansos di masa Ridwan Kamil. Padahal yang paling besar, kalau kita lihat dari fenomena, ternyata yang paling tinggi itu di zaman Bayi. Ada sentimen apa gerangan? Ada persoalan bersifat personal apa antara KDM dengan RK dan UU ini? Kenapa tidak mengkritisi juga hibah dan bansos waktu zaman B yang notabene cukup tinggi, cukup besar melonjaknya? Dan siapa yang diuntungkan oleh kebijakan hibah dan bansos waktu zaman B tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Perkumpulan Inisiatif. Dalam episode kali ini, kami akan ngaguar atau membongkar fakta dan data soal hibah dan bansos di Jawa Barat. Tapi, apakah demikian faktanya? Kami coba telusuri dan bongkar terkait data-data resmi yang ada. Dan untuk membongkarnya, mari kita cari data informasi terkait dengan hibah dan bansos ini. Dan ini bisa diperoleh dari websitenya pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu JDIH Jabar.Prov.go.id. Anda bisa lakukan itu. Kita bisa mengklik, lalu kita akan melihat di situ ada judul peraturan penjabaran anggaran. Dari analisis terhadap dokumen hibah dan bansos yang kami lakukan, ternyata ada beberapa temuan yang menarik. Yang pertama, bahwa terjadi peningkatan dari sisi alokasi jumlah hibah dan bansos. Dan di tahun 2022, dari 3,3 triliun menjadi 3,9 triliun di tahun 2023. Dari sisi jumlah penerima juga terjadi kenaikan dari 1.600 atau 1.700 penerima hibah dan bansos menjadi 3.700, dan ini di akhir masa kepemimpinan RK dan UU. Di tahun 2024 terjadi pergantian kepemimpinan, Gubernur Jawa Barat menjadi PJ Bayi Mahmudin. Tetapi terjadi pelonjakan juga, kenaikan hibah dan bansos menjadi 5,3 triliun. Sementara dari sisi penerima terjadi sedikit penurunan, menjadi 3.200-an penerima hibah bansos. Bayi kedua, tahun kedua, di tahun 2025 terjadi penurunan alokasi dari 3,3 menjadi 3,3 triliun. Sekitar 2 triliun turunnya. Dan penerimanya justru jauh lebih melorot lagi, hanya menjadi 773. Dari BEI ke KDM, karena KDM dilantik bulan Februari, KDM melakukan perubahan hibah, salah satunya yang menjadi yang dirubahnya, dari alokasi terjadi penurunan 3,3 menjadi 3 triliun. Sementara penerimanya jauh lebih sedikit, dari 770-an menjadi hanya 330 penerima hibah dan bansos. Dari sisi nilai presentasi, ternyata kenaikan di zaman Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum itu kenaikannya ya relatif kecil lah gitu ya, dari 10,6 menjadi 11,5. Sementara waktu zaman BEI, dari sisi alokasi itu 5,2 itu sekitar 14,4% APBD-nya. Nah sementara KDM, di zaman KDM ini, yang bikin heboh itu justru dia menyoroti borok-borok hibah dan bansos di masa Ridwan Kamil. Padahal yang paling besar, kalau kita lihat dari fenomena, ternyata yang paling tinggi itu di zaman Bayi. Ini kami sajikan untuk kita melakukan kritisi, melakukan pengawalan agar hibah dan bansos yang sudah dikerucutkan sedemikian cukup kecil para penerimanya bisa diawasi secara optimal. Kami dari Perkumpulan Inisiatif mengajak kepada seluruh masyarakat warga Jawa Barat untuk terus sama-sama mengkritisi sikap KDM yang seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.